Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen persediaan dengan topik pengantar manajemen persediaan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baik, kita mulai. Jadi kalau berbicara manajemen persediaan ini sebenarnya tidak berhenti di manajemen persediaan saja, ya. Tidak hanya masalah berbicaranya di inventory saja. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari suatu rangkaian kegiatan dari mulai sebuah perusahaan itu menginginkan dia itu mau memproduksi seperti apa, lalu nanti suppliernya itu seperti apa. Nah, maka dalam bagian kegiatan tersebut itu salah satunya ada kegiatan yang namanya manajemen persediaan atau inventory. Di mana nanti di inventory ini ada inventory yang merupakan barang siap untuk dijual ke konsumen, bisa juga inventory dari bahan baku. Ya, inventory dari bahan baku. Nah, ini sebenarnya suatu rangkaian kegiatan yang bagian itu keseluruhan itu disebut dengan manajemen logistik. Oke. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya adalah manajemen persediaan atau inventory management. Jadi kalau ditanya apakah itu inventory management, apa itu pengertian persediaan? Jadi kalau ditanya apa itu persediaan, persediaan itu merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku barang setengah jadi maupun berupa barang yang tergantung jenis industrinya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa nanti inventory itu ada persediaan bahan baku, ada barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Nah, persediaan ini dianggap sebagai modal kerja. Jadi, memang yang namanya modal kerja itu adalah modal yang terpakai untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Nah, persediaan ini selalu terpakai, makanya ini berputar terus. Tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Maka perusahaan itu akan selalu dia itu memiliki persediaan. Nah, persediaan ini juga nanti kenapa kok dia selalu berputar terus? Karena ini menjadi juga bagian suatu strategi. Strategi dari perusahaan di mana mengatur sirkulasi barang. Mengatur sirkulasi barang. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh misalkan adalah persediaan bahan baku ya. Persediaan bahan baku. Misalkan era sedang ada suatu wabah yang luar biasa ya. Suatu wabah yang luar biasa. Seperti misalkan COVID-19 ya. Dan sebagainya. Kalau dahulu itu ada juga malaria dan sebagainya. Nah, di sini bahan baku itu harus tersedia setiap saat. Karena kalau tidak tersedia, maka yang terjadi itu perusahaan itu tidak bisa berproduksi secara lancar. Perusahaan tidak bisa berproduksi secara lancar. Padahal ketika terjadi pandemi, terjadi wabah, itu persediaan itu dari supplier itu sangat sulit sekali untuk dari supplier
dari supplier akan sangat sulit sekali untuk mengirimkan barangnya. Karena kemungkinan dia juga tidak memiliki stok yang memadai. Nah, alhasil, karena perusahaan itu harus secara kontinu melakukan suatu kegiatan usaha, maka dia harus mengatur dengan persediaan. Kenapa kok ada banyak sekali perusahaan yang gulung tikar ketika terjadi suatu wabah atau suatu bencana? Karena dia juga tidak melakukan strategi di persediaan tersebut. Alhasil, dia tidak bisa melakukan eksistensi di dalam usahanya. Persediaan adalah stok atau item-item yang disimpan oleh perusahaan dan digunakan untuk mendukung produksi sebelum dikirim ke pelanggan untuk kegiatan-kegiatan seperti ada perawatan, perbaikan, dan sebagainya, serta untuk pelayanan pelanggan. Jadi di sini persediaan itu secara kasar itu dikatakan suatu barang yang secara sadar, secara sengaja itu disimpan. Secara sadar itu disimpan. Makanya ini adalah tadi saya katakan ini kalau ketika terjadi wabah, terjadi bencana, ya, ini menjadikan suatu strategi. Strategi agar eksistensi perusahaan itu bisa terus terjaga, yaitu dengan stok, ya, disimpan. Nah, dengan menyimpan bahan baku, dengan menyimpan bahan setengah jadi, maka perusahaan itu eksistensi produksinya terus berjalan. Ini. Nah, persediaan itu merupakan elemen utama dari suatu model kerja. Jadi kalau di dalam akuntansi itu ya, itu akan terlihat jelas. Yaitu ketika ada hitungan di dalam persediaan, ini salah satunya adalah menghitung harga pokok penjualan. Menghitung harga pokok penjualan ini pasti salah satu item atau elemen di dalam menghitung harga pokok penjualan itu adalah persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, di mana nanti HPP tersebut itu bagian dari laba kotor. Ya, HPP itu adalah bagian dari laba kotor. Nah, laba sendiri adalah bagian dari modal. Ini kalau pakai hitung-hitungan itu kelihatan sekali. Nah, secara teoritis di sini jumlah persediaan paling besar itu menjadi bagian dari modal kerja. Nah, di antara sekian banyak modal-modal kerja itu persediaan itu adalah item atau elemen yang paling besar. Dan dia adalah item yang paling utama. Maka kalau tadi misalkan ada analisa gitu ya. Kenapa ketika terjadi wabah, ketika terjadi pandemi, ketika terjadi bencana, ada perusahaan yang gulung tikar, ini analisis yang pertama kali bisa diambil itu adalah dia tidak menggunakan strategi di dalam pengolahan persediaan. Walaupun mungkin ada elemen-elemen yang lain. Ini karena apa? Persediaan itu adalah elemen terbesar dari modal kerja. Karena misalkan terjadi suatu bencana. Perusahaan tersebut ada gudang yang eksis dan dia tidak remuk gudangnya kan gitu. Dia masih bisa jualan. Dia masih bisa jualan. Tapi beda kasusnya. Kenapa kok terjadi perusahaan ketika terjadi ada bencana kok dia langsung bangkrut? Karena boleh dikatakan gudangnya ikut hancur kan itu. Jadi kalau kayak ada gempa dahulu ya di daerah istimewa Yogyakarta ada gempa Bantul, lalu yang belum lama ini adalah ada gempa di daerah Mamuju ya. Ini adalah ketika gudangnya ikut hancur ya sudah. Kan itu. Nah,
Persediaan itu aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Jadi aktiva atau harta itu ada kas, ada piutang, ya, ada persediaan, ya, itu aktiva lancar, ya, sambil ingat-ingat akuntansi, ya. Kemudian ada aktiva tetap, itu kayak kendaraan, peralatan, kan ya. Nah, ini yang selalu sirkulasinya di dalam aktiva itu berputar terus, itu adalah persediaan. Nah, nanti kalau persediaan itu terus berputar, secara otomatis kasnya juga ikut berputar. Nih. Namun persediaan itu likuiditasnya rendah. Jadi dia itu bisa berputar tetapi likuiditasnya rendah. Likuiditas itu adalah yang mudah dicairkan atau mudah menjadi uang. Nah, kalau di dalam akuntansi yang likuiditasnya tinggi adalah kas. Karena jelas, kas itu boleh diibaratkan adalah uang yang ada di dompet. Itu jelas likuiditasnya paling tinggi. Nah, sedangkan persediaan ini termasuk rendah. Kenapa? Karena barang yang akan digudang ini ada 3 kemungkinan tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Ada dalam bentuk bahan baku, ada bahan setengah jadi, ada barang jadi. Mungkin kalau dalam bentuk barang jadi itu bisa langsung menjadikan kas. Tapi kalau bentuknya setengah jadi atau bahan baku, ini sulit sekali menjadi kas. Nih, persediaan itu diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi dan penjualan secara lancar. Memang ada beberapa strategi, yaitu di dalam distribusi, ya. Jadi kalau tidak salah itu dosennya yang ngajar Pak Ardono, ya. Itu misalnya kayak distribusi. Nah, itu memang ada yang model distribusi itu tidak membutuhkan persediaan, itu ada. Jadi ada yang langsung dari misalkan dari perusahaan itu langsung kepada konsumen akhir itu ada. Ya, taruhlah sebagai contoh itu adalah misalkan kalau kalian berlangganan online shop. Ya. Online shop itu yang jual itu belum tentu dia itu adalah distributor. Kadang-kadang itu yang jualan adalah langsung manufaktur. Langsung manufaktur yang bersangkutan dia langsung jualan di online shop. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini dia tidak membutuhkan yang namanya gudang. Dia tidak membutuhkan yang namanya tempat untuk penyimpanan. Nih, tapi apakah dia lalu tidak membutuhkan persediaan? Dia tetap membutuhkan persediaan. Karena yang membuat itu adalah persediaan adalah manufaktur. Tapi dia tidak membutuhkan gudang. Kenapa? Karena biasanya berdasarkan repeat order. Ya. Berdasarkan repeat order yang ada. Ada order, dia bikinin, ada order, dia bikinin. Kan itu. Langsung dia distribusikan, kadang seperti itu. Ini adalah tren yang berkembang saat ini. Tapi ada juga yang dia itu sudah memproduksi banyak, maka dia membutuhkan gudang, baru nanti setelah ada order, itu baru dia melakukan pengiriman. Persediaan bahan mentah dan barang dalam proses itu diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Kalau tadi berhubungan dengan yang pertama adalah penjualan, itu bisa lancar kalau ada persediaan barang jadi. Tapi kalau bahan mentah, bahan baku, ini adalah diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Karena kalau tidak punya bahan baku, ya perusahaan mau memproduksi apa kan itu. Makanya ketika di era pandemi seperti ini
perusahaan ini harus kreatif mencari sumber-sumber bahan baku yang bisa memungkinkan dia ada safety stock atau stok keamanan dari bahan baku tersebut. Perusahaan manufaktur itu mempertahankan persediaan baik bahan baku maupun barang setengah jadi dalam jumlah tertentu selama proses produksi. Ini sering disebut dengan safety stock. Jadi perusahaan ini harus membuat ada stok aman, stok paling nyaman. Jadi ketika terjadi wabah, terjadi bencana, dia masih tetap bisa produksi. Ini gunanya persediaan seperti itu. Nah, alasan pengadaan persediaan. Mengapa kok harus ada pengadaan persediaan? Alasan yang pertama adalah persiapan kegiatan produksi dan penjualan. Jadi ketika kita itu akan berproduksi dan akan melakukan jualan, maka kita harus melakukan pengadaan persediaan. Berarti kalau mau proses produksi adalah pengadaan persediaan bahan baku. Sedangkan kalau mau proses penjualan berarti pengadaan persediaan barang jadi. Nah, supaya persediaan itu bisa bagus dan tetap lancar dan tidak terjadi kerusakan, maka perlu dukungan kegiatan yang namanya perawatan, perbaikan, dan operasional. Jadi, ya yang namanya gudang itu nanti diperlukan untuk posisi stok-stok aman. Tetapi ketika di dalam gudang itu terlalu banyak barang yang harus disimpan, ini menyebabkan nanti biaya perawatan, biaya perbaikan atau biaya operasionalnya itu menjadi terlalu tinggi. Oleh karena itu harus ada posisi-posisi yang namanya stok-stok aman yang di situ tidak terlalu banyak barang. Jadi barang yang ada di gudang itu betul-betul balance, relevan dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, alasan pengadaan persediaan berikutnya adalah adanya pertimbangan skala ekonomi. Nah, ini tadi hubungannya dengan kondisi perekonomian negara. Ini juga diatur dengan pengadaan persediaan tersebut. Kira-kira ke depan itu permintaan itu seperti apa? Lalu kira-kira ke depan itu kondisi perekonomian seperti apa? Karena dengan adanya persediaan ini, kalau kita mempertimbangkan skala ekonomi, ini akan melindungi dari suatu ketidakpastian permintaan. Nah, jadi ketika terjadi fluktuatif, terjadi seperti bencana, wabah, biasanya kan permintaan adalah sesuatu hal yang tidak pasti. Ini dengan kita melakukan persediaan, pengelolaan persediaan, ini akan melindungi suatu ketidakpastian permintaan. Karena apa? Ketika nanti tiba-tiba ada permintaan yang melonjak, seperti kalau terjadi Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, ini kita sudah siap. Tapi ketika misalkan permintaan turun, kita bisa mengelola persediaan yang ada untuk sebagai kondisi pengaman. Kemudian pengadaan persediaan ini juga melindungi ketidakpastian pasokan. Nah, ini hubungannya dengan supplier. Maka ketika terjadi suatu wabah, terjadi suatu pandemi, ini supplier pun adalah sesuatu hal yang juga tidak pasti. Maka biasanya supplier akan berupaya untuk dia itu melakukan juga pengelolaan persediaan. Supaya nanti manufaktur itu dia juga ready. Tapi manufaktur ini juga harus sudah punya pasokan. Sehingga ketika misalkan supplier itu gagal kirim, ini proses produksi tetap berjalan. Ini adalah fungsi persediaan seperti itu. Nah, kalau supplier tidak bisa kirim, lalu perusahaan ini juga gagal produksi, ya bubar kedua-duanya kan. Nah,
Maka di sini kalau dibuat suatu siklus aliran material, ya, ini akan terjadi seperti ini. Ini pengelolaan persediaan itu seperti itu. Jadi di sini ada masukan, kemudian menunggu pemeriksaan, menunggu dipindahkan, waktu pemindahan, menunggu antrian operator, pengaturan waktu, menjalankan waktu, keluaran. Ini adalah siklus aliran material. Nah, inilah yang dikelola oleh manajemen persediaan. Nah, bidang kerjanya manajemen persediaan itu di sini. Yang 95% ini. Nah, yang 95% ini. Jadi, manajemen persediaan dia akan mengatur mulai dari barang itu masuk sampai dengan nanti mau diproses oleh bagian produksi, ini membutuhkan waktu berapa lama, membutuhkan stok berapa banyak kan. Sehingga ini harus match. Kalau terlalu banyak berarti nanti biaya perawatan di gudang itu semakin besar. Tapi kalau sedikit, terlalu sedikit, maka ketika proses produksi di sini, ini tidak bisa optimal. Maka nanti akan terjadi pemborosan. Karena begitu mesin ini ya, ini contohnya ini adalah penggergajian atau sawmill. Nah, ini begitu mesin sawmill ini berjalan, ini berapa watt ini ya? Berapa watt? Ini kalau cuma ternyata ini sudah jalan, kayu yang harus dibelah cuma satu dalam satu hari. Wah, ini boros listriknya luar biasa. Boros listriknya luar biasa. Karena di sini mesin ini ketika pertama kali nyala itu wattnya besar sekali, baru nanti setelah jalan itu baru wattnya akan mulai turun. Nih. Macam persediaan, kalau di perusahaan dagang, nah, tahu perbedaan perusahaan dagang sama manufaktur? Jadi kalau perusahaan dagang itu dia ingin menjual sesuatu dengan membeli sesuatu. Contohnya adalah perusahaan mebel. Perusahaan mebel itu adalah perusahaan dagang. Jadi ketika dia akan menjual kursi, akan menjual lemari, dia beli kursi sama beli lemari. Maka gudangnya adalah gudangnya bentuknya barang dagang. Jadi di situ sudah ada barang-barang. Maka di perusahaan dagang itu gudangnya ini lebih perfect, harus lebih hati-hati karena ini yang ditumpuk di gudang ini adalah betul-betul barang yang siap dijual. Barang yang siap dijual. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Kalau manufaktur atau perusahaan industri, tadi contohnya adalah perusahaan mebel gitu ya. Dia ingin jual kursi, maka dia akan merakit kursi terlebih dahulu. Maka kalau di perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku. Oh, tadi contohnya adalah mebel, maka dia untuk membuat kursi dia harus punya bahan baku kayu, harus punya baut, harus punya paku, harus punya lem kayu kan, harus punya cat kayu. Ini adalah bahan baku. Kemudian di sini ada persediaan barang dalam proses. Contoh persediaan barang dalam proses misalkan tadi ya mebel, misalkan membuat kursi ya. Kalau bahan baku tadi ada kayu, ada lem kayu, ada cat kayu, kemudian ada paku ya. Nah, kalau persediaan barang dalam proses misalkan ini yang bagian assembling sudah berhasil merakit dalam bentuk kursi, tapi belum dicat. Ya, sudah dalam bentuk kursi, tapi belum dicat. Ini adalah barang dalam proses. Nah, sedangkan nanti setelah kursi itu dicat dan sudah disempurnakan, dikasih busa, itu namanya persediaan barang jadi. Jadi di dalam manufaktur itu nanti ada 3 gudang. Ya, ada 3 gudang. Yang pertama adalah gudang bahan baku, yang kedua adalah gudang barang dalam proses, yang ketiga adalah gudang barang jadi. Nih. Jadi manajemen persediaan itu intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu
kecil. Jadi inti dari manajemen persediaan di situ mengatur jangan sampai nanti persediaan itu terlalu besar atau persediaan itu terlalu kecil. Karena kesalahan di dalam menetapkan besarnya persediaan ini akan mengurangi keuntungan. Kok bisa? Nah, itu tadi sudah saya singgung di awal. Persediaan itu nanti mempengaruhi yang namanya harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan itu mengurangi laba kotor. Nah, ini adalah persediaan. Makanya kesalahan di dalam investasi persediaan itu akan mengurangi keuntungan. Kalau laba kotornya kecil, maka laba bersihnya juga semakin kecil. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan bagi perolehan laba. Jadi kalau persediaannya itu kecil, ya perputaran inventorinya juga semakin kecil, laba yang diperoleh perusahaan juga kecil. Kemudian semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, semakin kecil dana yang ditanam di dalam perusahaan. Jadi di sini gini, kalau persediaannya itu kecil, nanti perputarannya juga kecil, labanya juga kecil, tapi di sini kalau dari sisi investasinya kecil. Nah, tapi kalau terlalu besar, investasinya itu besar, perputarannya itu besar kan. Peluang labanya itu juga besar. Peluang labanya juga besar, tapi peluang ruginya juga akan besar. Ini adalah pengelolaan manajemen persediaan itu seperti itu. Tujuan utama manajemen persediaan. Jadi tujuan utama manajemen persediaan itu adalah di sini melakukan klasifikasi persediaan, klasifikasi. Apa saja kebutuhan dari persediaan tersebut apa saja. Kemudian membuat catatan. Maka di dalam persediaan itu tidak bisa kita tidak mencatat. Nah, biasanya itu kelemahan dari usaha-usaha kecil. Biasanya kelemahan dari usaha-usaha kecil itu kalau membuka usaha itu dia biasanya itu tidak mencatat, ya, tidak mencatat. Jadi kalau ketika dia melakukan usaha tidak mencatat, itu ya alhasil dia tidak bisa tahu keuntungannya seperti apa. Nah, ini contohnya di situ ada Pak Suraji ya, punya toko kan. Dicatat tidak. Nah, kalau tidak dicatat maka kerugian kan itu. Dia tidak tahu berapa harga pokok penjualannya itu dia tidak akan tahu kan itu. Nih. Jadi membuat catatan persediaan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Untuk apa? Untuk melakukan penghitungan yang nantinya akan berdampak kepada laba kotor. Jika persediaan terlalu tinggi, maka nanti akan muncul pertama, biaya penyimpanan tinggi. Ya, kenapa kok biaya penyimpanannya bisa tinggi? Kan cuma gudang. Iya, cuma gudang kan gitu. Hanya permasalahannya gudang itu kalau tidak dirawat itu akan muncul rayap, kan gitu. Muncul rayap, tikus kan gitu kan. Nah, ini kan butuh obat-obatan kan itu. Apalagi itu dalam bentuk misalkan toko kelontong kan gitu kan. Toko kelontong, di situ gudang-gudang, di situ ada susu, ada makanan. Kan. Ini tikus suka sekali, semut juga suka sekali. Kemudian kalau persediaan juga terlalu tinggi, maka biaya bunga itu juga tinggi. Terutama, nah ini terutama kalau munculnya biaya bunga ini biasanya terutama kalau yang dibiayai oleh
modal asing. Modal asing ini jangan berpikir adalah misal modal dari luar negeri, tidak ya. Modal asing di sini adalah contohnya itu adalah utang bank, itu termasuk modal asing. Kemudian bisa juga kita menghitung bunga itu kalau apa? Dari modal sendiri juga bisa kita hitung bunga. Ini kaitannya dengan apa? Oportunitas. Kan itu. Oportunitas itu jadi perbandingan gini. Misalkan saya membeli bahan baku untuk toko kelontong saya, ya, misalkan nih Pak Suraji yang punya toko kelontong itu ya. Jadi di sini saya mau membeli bahan baku yang besok akan saya jual, kan itu. Bahan baku yang besok akan saya jual. Misalkan ada sirup, ada mie, kan gitu. Nah, berapa totalnya, kan gitu. Totalnya taruhlah adalah misalkan 1 juta atau 4 juta atau 5 juta. Nah, di sini kalau perputaran kita itu kecil, ternyata 5 juta itu baru habis 2 bulan. Ini kan berarti biaya persediaan terlalu tinggi. Itu dibandingkan kalau 5 juta itu ditaruh di bank, itu kita dapat bunga berapa, kan gitu. Ini namanya opportunity cost. Ini yang namanya opportunity cost. Kemudian ketika biaya persediaan itu terlalu tinggi, maka pemeliharaan gudangnya juga tinggi. Tadi hubungannya dengan obat-obatan, biar nanti tikus tidak masuk, semut tidak masuk. Juga dengan persediaan terlalu tinggi, ini kemungkinan kerugian karena rusak atau turun kualitas itu juga tinggi. Nah, tadi sebagai contoh misalkan gudang kita adalah gudang manajemen barang dagang. Bentuknya sudah barang ditaruh di gudang. Ini tertumpuk-tumpuk, ini kalau tidak bagus menatanya, ini juga akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau kerusakan itu ruginya luar biasa. Nah, kalau nanti biaya persediaannya tinggi, itu keuntungannya kecil. Nah, ini hubungannya dengan tadi, menghitung laba kotor, kan itu. Menghitung laba kotor. Kebalikannya, jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Nah, kalau tidak bisa bekerja dengan full capacity, itu tidak bisa memenuhi permintaan. Kalau tidak bisa bekerja. Jadi, karena apa? Karena tidak bisa full capacity, itu nanti bisa menyebabkan perusahaan itu ketika ada permintaannya besar, itu bisa menyebabkan permintaan dari konsumen itu tidak bisa terpenuhi. Nah, akibatnya kalau ini persediaan kecil, penjualannya jadi turun, kan? Penjualannya jadi turun. Lalu perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Market share-nya juga turun. Kalau market share-nya turun, labanya juga ikut turun. Ini adalah suatu rangkaian yang tidak bisa. Nah, lalu bagaimana? Ya harus posisinya adalah seimbang, balance. Harus dihitung. Jadi hubungan dengan barang di gudang ini harus kita hitung secara seksama, dicatat, sehingga pas, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Demikianlah pembahasan materi manajemen persediaan dengan topik pengantar manajemen persediaan. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.